Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya'ufu Mejua-jua Horas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkiansa, peserta Laksar CPNS tahun 2022 Angkatan 8 Kelompok 1. Jabatan Operator Komunikasi, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan NIAS. Apa sih Smart ASN itu? Sebagai seorang ASN, kita harus menjadi ASN yang pintar, di mana kita dapat menguasai bermedia digital dan juga bertanggung jawab. Selain itu, sebagai seorang ASN yang smart, kita harus juga bisa memiliki nilai-nilai nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality atau keramah tamahan, penguasaan teknologi, bahasa asing, dan juga entrepreneurship. Nasionalisme. Sebagai seorang ASN, memiliki sikap nasionalisme tentu menjadi suatu keharusan. Seorang ASN harus memiliki sikap nasionalisme yang salah satunya adalah nasionalisme Pancasila, yang dapat kita pahami sebagai sebuah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Integritas. Peraturan Menteri PAN RB nomor 60 tahun 2020 tentang pembangunan integritas aparatur sipil negara. Integritas didefinisikan sebagai konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, serta mampu mendorong terciptanya budaya etika yang tinggi. Bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Pengembangan integritas ASN diukur melalui kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Wawasan global. Upaya membentuk ASN yang berwawasan global merupakan salah satu bagian penting dari pengembangan kompetensi aparatur sipil negara untuk mewujudkan visi Presiden, yaitu terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong. Lalu hospitality atau keramah tamahan. ASN adalah seorang pelayan publik. Untuk itu, keramah tamahan tentu menjadi faktor penting yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Keramah tamahan adalah sifat baik hati dan menarik, budi bahasanya, manis tutur katanya, dan sikapnya dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Membangun dan menjalin hubungan dengan orang atau organisasi lain juga perlu untuk dilakukan, mengingat sinergi dengan instansi atau orang lain akan dapat mempermudah aparat negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Ada juga penguasaan teknologi informasi yang kian hari kian berkembang harus dapat dirangkul dan dimanfaatkan oleh ASN dalam pelaksanaan tugasnya. Pada masa kini, penguasaan atas aplikasi perkantoran seperti Word, Excel, atau PowerPoint dapat dikatakan tidak lagi menjadi nilai tambah. Tidak menjadi nilai tambah yang dimaksud di sini adalah penguasaan akan aplikasi perkantoran tersebut memang sudah sewajarnya dan seharusnya dikuasai oleh tiap-tiap aparat negara. Selanjutnya, kemampuan berbahasa asing. Seorang ASN tentu diharapkan dapat sekurang-kurangnya memahami dan menguasai bahasa Inggris. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, melalui PLT Sekretaris BPSDM dalam seminar online peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi aparatur sipil negara dalam mengelola layanan publik pada Oktober 2021. Yang terakhir, entrepreneurship atau kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan yang perlu dimiliki ASN antara lain adalah keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, serta cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang. Selain itu, pada proses pembelajaran Smart ASN ini kita juga dituntut beretika dalam media, seperti penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia, perubahan perilaku masyarakat
masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. Intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin meningkat. Diperlukan etika digital untuk menjadi self-control setiap individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital. Digital skill, kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital culture, kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Digital ethics, kemampuan menyadari, menyontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika atau etiquette dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, digital safety, kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, dan juga menganalisis dan meningkatkan kesadaran perlindungan data diri dalam berdigitalisasi di kehidupan sehari-hari. Tetapi menurut saya, sebagai seorang ASN, kita juga harus memahami poin penting hak digital kita, yaitu hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital, di mana di dalam hak digital terdapat 3 poin penting utama yang saya pahami. 1. Hak untuk mengakses atau right to access. Yang kedua, hak untuk berekspresi atau right to express. Yang ketiga, hak untuk merasa aman. Right to access, kebebasan mengakses internet seperti ketersediaan infrastruktur, kepemilikan, dan kontrol layanan penyedia internet, kesenjangan digital, kesetaraan akses antar gender, dan juga penghapusan dan blokir. Right to express, jaminan atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat, dan penggunaan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Dan yang terakhir, right to safety, bebas dari penyadapan massal, pemantauan tanpa landasan hukum, dan juga perlindungan atas privasi hingga aman dari penyerangan secara daring. Sekian video pemaparan tentang ASN dari saya Muhammad Iskandar, saya bangga menjadi ASN, bangga melayani bangsa. Afiknam, jaga sama.